Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah renungan ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dari kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja pada pagi hari ini, biarlah kuasa-Mu Tuhan menjamah hati kami melalui firman-Mu. Karena kami percaya, kuduskan kami dalam kebenaran, dan kebenaran-Mu lah yang memerdekakan kami. Berkati kami Tuhan pada pagi hari ini, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, ya kita mau serikan fokus hari ini ya Bapak Ibu ya, yang berjudul bahwa persiapan itu penting. Ya, persiapan itu penting. Kenapa Bapak Ibu? Bahwa dalam hidup ini ya, pagi-pagi kita sudah siap Bapak Ibu. Siap-siap apa? Contohnya ya, baru bangun tidur kita berdoa, baca Alkitab ya, untuk persiapan hari ini Bapak Ibu. Nah, kita hari ini mau belajar bagaimana Tuhan menyiapkan seorang yang bernama Daud, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya David ya. Daud ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan pilih di antara semua anak dari papanya Daud, Isai, ya, itu hanya Daud yang dipilih. Daud itu adalah satu-satunya anak yang dipilih oleh Tuhan di antara kakak-kakaknya. Nah, Bapak Ibu, tahu nggak? Kalau Daud itu adalah orang yang hanya mengembala, Bapak Ibu, mengembala 2-3 ekor domba saja, ya. Bahwa di 1 Samuel 17 ayat 28 katakan, Daud, kamu ini hanya mengembala 2-3 ekor domba, ya, kambing atau domba Bapak Ibu. Nah, Daud ini beda dengan kakak-kakaknya ya Bapak Ibu ya. Kalau kakak-kakaknya itu ya sebagai prajurit Bapak Ibu, dia ada di kerajaan, melayani sebagai prajurit. Mereka punya pangkat ya. Tapi kalau Daud ini hanya mengembala 2-3 ekor di padang gurun Efrata Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan persiapkan hanya orang yang setia dalam perkara kecil hidupnya. Ya, setia dalam perkara kecil. Hanya 2-3 ekor domba. Kalau orang mengembalakan bebek itu banyak Bapak Ibu. Kalau orang berternak ayam, ayamnya banyak. Tapi kalau Daud hanya 2-3 ekor domba, dia setia perkara kecil. Dan di 1 Samuel 17 ayat 28 ya Bapak Ibu, 2-3 ekor domba itu dia benar-benar ya Bapak Ibu ya. Dia kalau ada singa atau beruang datang Bapak Ibu ya, dia akan lawan singa atau beruang itu Bapak Ibu ya. Begitu luar biasa dalam kesaksian Daud di 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37 Bapak Ibu baca. Daud berkata bahwa kalau ada singa atau beruang datang ya, mengambil dombanya, Daud mengejar Bapak Ibu. Mengejar, memukul ya. Memukul hingga dombanya dilepaskan, dan dombanya itu Bapak Ibu ya, luar biasa Bapak Ibu. Daud itu ya. Dan Daud sangat setia dalam perkara kecil Bapak Ibu. Luar biasa. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu bahwa di dalam Daud mengalahkan Goliat, Daud juga orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Ya, ketika Saul melihat Daud, engkau ini masih muda Daud, ya. Kenapa kamu ingin mengalahkan Goliat? Goliat itu dari sejak muda itu udah jadi prajurit, ya. Kamu mau kalahin dia. Bagaimana kamu bisa mengalahkan dia? Ya. Daud memberikan kesaksian bahwa singa dan beruang dia lawan Bapak Ibu. Ya. Dan kita tahu pada akhirnya bahwa Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya. Kalau kita lihat bahwa persiapan itu sangat penting Bapak Ibu. Dalam hidup kita ini ya Bapak Ibu, Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu Bapak Ibu. Dia Allah yang menyiapkan segala sesuatu. Dia Jehovah Jireh Bapak Ibu. Dia menyiapkan segala sesuatu. Waktu saya pelayanan di desa Bapak Ibu selama 2 tahun. Di desa terpencil. Ya Bapak Ibu 2 tahun itu. Di desa itu tidak ada listrik. Tidak ada air.
Ya, hanya kalau kita mau air sumurnya itu di sumur airnya sedikit Bapak Ibu. Ya, terus tidak ada listrik ya Bapak Ibu. Tidak ada kendaraan, hanya ada sepeda ontel Bapak Ibu, dan jalan kaki atau jalan kaki kalau kita nginjil ke rumah tetangga. Bapak Ibu, saya lihat bahwa waktu saya melayani di desa terpencil Bapak Ibu selama 2 tahun, Tuhan itu sebenarnya jauh-jauh hari udah siapkan saya Bapak Ibu. Saya dulu adalah pemimpin sel group di satu gereja sel yang cukup besar di Jakarta ya Bapak Ibu ya. Nah, saya belajar Bapak Ibu bahwa Tuhan itu sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu ya, bahwa kita sungguh-sungguh melakukan Bapak Ibu, karena Tuhan sedang persiapkan kita sesuatu hal yang besar ya. Bukankah firman Tuhan mengatakan barang siapa setia perkara kecil, ia setia perkara besar Bapak Ibu ya. Mari kita belajar Bapak Ibu. Jangan lihat diri kita masih muda Bapak Ibu. Justru waktu masih muda kita dipersiapkan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita lihat bahwa ketika Daud ya mengalahkan Goliat, ya kita tahu bahwa Goliat telah dikalahkan, kepalanya dipancung Bapak Ibu ya. Banyak ibu-ibu yang menyanyi-nyanyi bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa, ya Saul mengalahkan beratus-ratus saja. Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu di dalam diri Daud. Dan Tuhan adalah orang pilihan. Dan Daud adalah orang pilihan Tuhan Bapak Ibu. Di 1 Samuel 16 ayat 7 dikatakan, jangan pandang paras seeloknya Bapak Ibu. Jangan pandang apapun. Pokoknya pandang hatinya. Tuhan melihat hati. Hati Daud begitu mengasihi Tuhan. Daud itu hatinya melekat pada Tuhan Bapak Ibu. Ya, di Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan Bapak Ibu. Ya, dia hatinya melekat pada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita belajar dari Daud ini Bapak Ibu. Mari kita melihat bahwa di dalam hidup kita ini Tuhan sudah persiapkan. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidup kita Bapak Ibu. Lakukan segala sesuatu Bapak Ibu dengan excellent, dengan luar biasa Bapak Ibu. Tanpa melihat bahwa itu suatu pekerjaan yang kecil Bapak Ibu. Tapi itu sesuatu yang besar di dalam kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu, kita melayani Tuhan bukan karena kita ingin dilihat orang, tapi kita melayani Tuhan karena kita mengabdi pada Tuhan. Kita mengabdi pada kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang adalah Raja segala raja, Yesus Kristus. Kita sedang melayani Dia, itu suatu kehormatan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita selalu untuk melayani Tuhan. Punya hati yang selalu siap sedia mau melayani Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, kita mau melayani orang lain. Mari Bapak Ibu, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melayani Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita boleh lihat bahwa dalam hidup kita Tuhan sering memberi kita kesempatan Bapak Ibu. Dan kita mau kesempatan itu kita ambil untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekian renungan pada pagi hari ini bahwa persiapan itu sangat penting Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk melihat bahwa hidup kami ini sedang dalam masa persiapan Tuhan. Untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bapa, biarlah kami selalu melihat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami itu mendatangkan kebaikan buat kami. Untuk kami selalu boleh menggenapi rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, biarlah kami selalu melihat bahwa melayani-Mu adalah suatu pengabdian bagi kerajaan Allah dan bagi Raja segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati kami, Roh Kudus pimpin kami hari ini dimanapun kami berada, dari pagi hari hingga malam hari. Roh Kudus siapkan kami pagi hari, supaya persiapan itu penting bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.